Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Renungan hari ini berjudul Salib Pendamaiannya, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, sorot mata muram mengintip dari lukisan Simon dari Kirene, karya Egbert Moderman, seorang seniman kontemporer Belanda. Sorot mata Simon mengungkapkan beban fisik dan emosional dari tugas yang diembannya. Dalam Markus 15, Simon ditarik keluar dari kerumunan penonton dan dipaksa memikul salib Yesus. Markus menyatakan bahwa Simon datang dari Kirene, sebuah kota besar di utara Afrika, yang memiliki populasi Yahudi dalam jumlah besar pada zaman Yesus. Kemungkinan besar Simon melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ia tanpa sadar masuk ke dalam proses eksekusi yang tidak adil tersebut, tetapi akhirnya dapat memberikan bantuan kecil yang berarti bagi Yesus. Sebelumnya, dalam Injil Markus, Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam perjalanan ke Golgota, Simon secara harfiah melakukan apa yang Yesus minta secara kiasan untuk dilakukan murid-muridnya. Ia memikul salib yang diberikan kepadanya dan membawanya demi Yesus. Kita pun mempunyai salib yang perlu dipikul. Barangkali suatu penyakit, tugas pelayanan yang sulit, kematian seorang yang dikasihi, atau penganiayaan karena iman kita. Saat kita menanggung penderitaan-penderitaan ini dengan iman, kita mengarahkan orang lain kepada penderitaan Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Salibnya lah yang memberikan kita pendamaian dengan Allah dan kekuatan bagi perjalanan kita sendiri. Sahabat ODB, salib apa yang pernah atau Anda sedang tanggung? Dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan pergumulan tersebut untuk mengarahkan orang lain kepada Yesus? Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau mengerti dan ikut merasakan derita yang kualami ketika aku memikul salibku dan mengikut-Mu. Berilah aku keberanian dan kekuatan ketika perjalananku terasa berat. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.